Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat Google Site yang sederhana. Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke halaman site Google-nya. Jika kita ingin membuat halaman baru, maka klik tanda tambah yang ada di bagian kanan bawah. Setelah muncul halaman site-nya, kita ingin menambahkan halaman dengan cara klik halaman, lalu di sini ada tanda tambah, kita klik, kita masukkan apa nama halaman yang mau kita buat. Misalnya di sini saya ingin membahas tentang materi larutan elektrolit. Berarti di sini saya ganti tulisannya dengan larutan elektrolit. Nah, terlihat di sini ada halaman muka dan halaman elektrolit. Nah, halaman muka ini boleh kita ganti juga namanya. Caranya dengan mengklik 2 kali, lalu diganti misalnya dengan nama beranda. Nah, pada halaman kedua, itu bisa kita tambahkan sub halaman. Caranya dengan klik titik 3 yang ada di sebelah kanan, lalu pilih tambahkan sub halaman. Jadi nanti pas kita buka halaman itu, halamannya bisa terbagi lagi. Nah, misalnya kita buat larutan elektrolit kuat, terus kita tambahkan misalnya satu lagi sub halamannya, misalnya larutan elektrolit lemah. Nah, kita kembali ke halaman beranda. Di sini judulnya belum diberi, jadi kita bisa ganti judulnya. Misalnya karena saya ingin membuat media pembelajaran kimia, maka saya buat di sini judulnya kimia. Nah, untuk menambahkan pokok bahasannya, saya bisa menggunakan kotak teks dengan cara klik sisipan lalu tambahkan kotak teks. Kita pindahkan ke sini. Lalu tambahkan subpokok bahasanya tadi. Misalnya larutan elektrolit dan larutan Oke, kita tulis judulnya larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, kita bisa mengatur tema dari tulisan ini dengan cara klik tema ini, lalu memilih di sini, bisa mengganti warnanya, lalu memilih model dari judul tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Ini tulisannya bisa kita rapikan. Nah, juga bisa kita atur hurufnya diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan. Nah, setelah kita buat judulnya, misalnya di halaman ini kita ingin tambahkan menu hyperlink yang bisa dihubungkan ke halaman berikutnya. Caranya dengan sisipkan, lalu kita pilih di sini tombol. Nah, misalnya kita ingin menyambungkan ke halaman yang kedua, tadi namanya larutan elektrolit. Nah, lalu klik tautan, pilih halaman yang ingin dihiperlinkkan, lalu sisipkan. Nah, begitu seterusnya, kita bisa tambahkan tombol berikutnya, misalnya larutan elektrolit kuat, pilih halamannya, sisipkan, satu lagi, kita bisa mengatur posisinya dengan cara menariknya seperti ini. Lalu kita juga bisa mengganti latar belakangnya.
misalnya seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan gambar, bisa kita pilih yang ada di sini atau melalui yang ada di PC kita. Misalnya saya pilih yang ini, oke, lalu pilih. Nah, nanti ketika kita klik tombol ini, maka dia akan terpindah ke halaman berikutnya. Cara menceknya kita gunakan pratinjau atau preview. Misalnya seperti ini, kita klik. Nah, dia akan pindah ke halaman larutan elektrolit. Nah, di sini belum kita tambahkan hyperlinknya, jadi nanti kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, kita cek halaman kedua tadi, larutan elektrolit. Nah, di sini belum ada isinya. Kita bisa menambahkan, menyisipkan gambar, menyisipkan teks. Nah, pilihannya di sini ada tata letak. Kita bisa tambahkan di sini gambar, kita tambahkan mengedit teks. Nah, saya akan coba buka melalui site yang pernah saya buat, contohnya seperti ini. Nah, ini bagian beranda yang sudah saya ganti warna tulisannya. Lalu di halaman kedua saya buat di sini tentang rumah belajar. Nah, saya juga menambahkan link di sini. Untuk menambahkan link ini caranya bisa dengan mengklik sematkan. Nanti kita masukkan link yang akan kita tambahkan, lalu pilih sisipkan, atau bisa juga dengan cara sisipkan di sini. Nah, pilih apa link yang akan kita masukkan, kita buatkan di sini. Nah, nanti jika kita menyisipkan link, akan muncul di sini gambar. Dari gambar ini bisa kita klik untuk menuju ke halaman tersebut, atau bisa juga melalui klik yang di atas ini tadi. Nah, lalu saya tambahkan di sini tombol untuk tombolnya bisa digunakan untuk berpindah ke halaman berikutnya. Nah, cara mencek apakah tombol ini berfungsi atau tidak, kita gunakan pratinjau. Nah, tampilan pratinjau di sini juga ada pilihan jika kita menggunakan telepon seluler kita, bisa juga dengan menggunakan laptop. Misalnya ini dengan telepon seluler kita. Nah, lalu kita klik tombolnya, misalnya kita lanjut. Nah, ini akan berpindah ke halaman berikutnya. Nah, ini saya sudah membuat beberapa halaman, dimana setiap halaman saya coba menambahkan, ada yang saya tambahkan gambar. Cara menambahkan, jika kita ingin menambahkan gambar, jika kita ingin menambahkan halaman Google Slide, dokumen Google, atau kita juga bisa menambahkan video. Itu caranya dengan pada sisipan ini. Kalau kita ingin menambahkan gambar, berarti kita klik gambar, lalu upload gambar, sematkan untuk menambahkan link. Nah, dari drive misalnya file apa yang ada di dalam drive kita, seperti ini, contohnya Google Slide atau Google Dokumen. Nah, yang tata letak ini adalah untuk mengatur posisinya, untuk mengatur merapikannya agar dia tersusun rapi. Lalu di sini kita bisa lihat, kita juga menambahkan video YouTube, berarti kita klik YouTube, maka kita bisa cari apa nama video yang akan kita tambahkan. Misalnya tadi larutan elektrolit, maka nanti di sini akan muncul video-video yang ada hubungannya dengan larutan elektrolit. Nah, kita pilih salah satu yang kita ingin gunakan, misalnya seperti itu. Lalu kita juga bisa menambahkan, jika ingin menambahkan kalender, menambahkan peta, atau ini menambahkan dokumen, menambahkan slide, spreadsheet, atau menambahkan Google formulir. Contohnya misalnya kita ingin melakukan penilaian dengan menggunakan Google Form. Ini pada slide saya, pada slide-nya sudah saya contohkan ada 2 penilaian, ini menggunakan Google formulir. Nah, lalu saya juga mencoba untuk memasukkan video di sini, dan ini videonya terintegrasi rumah belajar. Cara memasukkan videonya tadi dengan menyematkan link. Nah, dan muncul salah satunya di sini. Lalu saya juga menambahkan tombol dengan cara tadi sisipkan lalu klik tombol. Begitu sampai saya buat daftar pustaka.
Di daftar pustaka ini saya ambil dari sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat site ini. Dan terakhir saya menambahkan sedikit keterangan tentang saya untuk melengkapi site-nya. Nah, kembali ke beranda sedikit untuk di sini ada logo. Cara kita menambahkan logo adalah dengan setelan ini atau roda bergigi, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Pengaturan yang pertama ada model navigasi, itu yang ada tulisan beranda di atasnya tadi dan halaman-halamannya. Kita bisa punya dua pilihan, ada yang letaknya di atas dan letaknya di samping. Lalu warnanya juga ada hitam, putih, dan transparan. Kemudian ini logo branch image, berarti kita ganti, bisa logonya gambar bapak ibu, foto bapak ibu, atau ya kalau saya mencoba memberikan logo dari SMA. Lalu kita pilih warnanya. Nah, lalu ini untuk pengakses orang lain yang ingin melihat site kita itu hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit. Lalu saya juga menambahkan papan pengumuman. Papan pengumuman itu bagian ini yang di atas ini. Caranya di sini. Nah, tampilkan banner, berarti kita hidupkan. Lalu pilih apa warna banner yang mau kita buat. Lalu tulis apa isi pengumuman tersebut. Nah, kita bisa pilih apakah mau ditampilkan di setiap halaman atau hanya di halaman depan saja. Jika sudah, kita close. Nah, kemudian kita bisa atur bagaimana latar belakang dari setiap kotak yang kita buat. Caranya untuk halaman judul ini kita pilih ubah gambar, bisa upload atau pilih gambar. Begitu juga dengan kotak yang lain, ada di sampingnya, kita pilih latar belakang bagian, lalu pilih gambar, lalu upload. Baik, mungkin satu lagi, jika kita ingin mempublishnya, jika kita sudah merasa yakin setelah kita pratinjau dan kita lihat halaman yang kita buat dan kita sudah merasa yakin, maka kita bisa mempublishnya untuk membagikannya kepada orang lain. Caranya di sini ada publikasikan. Nah, ini sudah saya publikasikan sebelumnya, jadi coba kita buka di halaman yang tadi belum kita publish. Caranya kita klik publikasikan, lalu kita bisa memberi nama dari site yang kita buat. Misalnya kita buat dengan nama kita atau dengan nama media yang kita buat tadi, media pembelajaran kimia. Nah, lalu kita atur siapa saja yang bisa melihat site ini. Kita buat aja publik, jadi tidak terbatasi siapa yang melihatnya. Lalu kita klik selesai. Nah, ini boleh dicentang, boleh tidak. Lalu kita pilih publikasikan. Nah, setelah kita publikasikan, maka kita bisa membagikan link yang sudah kita buat tersebut kepada orang lain agar orang lain melihatnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik di sini, akan muncul linknya, kita salin. Nah, lalu kita bagikan ke orang lain. Ya. Demikian Google Site yang sudah saya buat, media pembelajaran menggunakan Google Site. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.